Maka raker ini juga tidak jauh beda sama yang sebelumnya. Nanti akan disampaikan. Maka dari itu harapannya kita sama-sama tahu dalam raker ini dalam raker ini kita tahu apa aja sih program yang ada di Muda gitu. Jangan sampai mungkin kemarin ya SK gitu. Mungkin memang ada yang kaget dengan SK. Oh, ada jalan belum? Paham dengan apa yang digarap secara tujuan strategis, kemudian secara perjalanannya itu seperti apa. Maka harapannya bisa disimak dengan baik pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian dalam raker ini tujuannya apa ya? Selain tadi yang pertama menanamkan fondasi kita paham ya, yang kedua adalah bagaimana teman-teman juga bisa berpikir inovasi, berpikir kreatif dengan program-program dakwah kita ke depan. Jadi memang sulit ketika di masa pandemi ini. Mungkin kalau awal-awal pandemi kemarin apa ya 2020 itu kan beberapa adegan setelah kita ketahui kita sharing ada yang bisa menjalaninya dengan transisi itu gitu. Tapi kok lama-kelamaan ada yang bosan gitu, ada yang bosan ya. Ini sebenarnya kita belum merasakan, belum menjadi kebiasaan ya. Maka harapannya kita selalu berkembang dan berkreatif dalam program-program kita ke depannya. Nanti insya Allah akan didampingi sama Mas Mbak Kakom dan Sekom untuk menjalankan dan berinovasi selama beberapa bulan ke depan. Oke, terus yang selanjutnya adalah jadi dalam keberjalanan kita di program kerja, harapannya kita tuh bukan kerja secara individu ya. Ini kan gabungan ya, secara kolektif, gabungan dari beberapa adika. Ada yang dari Kamus Unanes, UIN, kemudian Kusuma Husada, ada Poltekkes, ada WMS dan sebagainya yang cukup banyak. Maka tidak bisa bekerja sendiri, maka perlunya ada amal-amal jama'i yang harus kita kerjakan. Kalau kerja sendiri akan membuat teman-teman mungkin capek ya. Maka kan kita juga kenapa kita namanya pusat komunikasi daerah ya, kita bagaimana mengakomodir secara banyak teman-teman LDK sehingga nanti bisa akhirnya lebih baik gitu. Nah itu bagaimana kita memanajemennya dengan baik. Maka dengan konsep amal jamaah ini mungkin teman-teman sudah paham ya bagaimana amal jamaah ini ada pemimpin ya. Teman-teman harus bisa memposisikan diri, peran teman-teman seperti apa, jangan sampai kita hanya sebagai penonton. Maka dalam amal jamaah ini silakan tentukan peran kalian yang terbaik untuk mensukseskan dakwah kita ke depan. Selanjutnya yang keempat adalah tentang kita ya, kerja kita di Muda ini. Jadi kalau teman-teman mungkin hari ini sudah ada yang kerja nyambi part time, hari ini sudah ada yang mungkin mencoba bisnis gitu ya, harapannya ketika di Muda ini teman-teman juga punya kerja yang sama, yang profesional ketika kalian di luar sana. Karena kalau kita lihat ya, kalau mungkin teman-teman pernah ya satu hadis di mana yang menyampaikan kebaikan akan kalah dengan kejahatan yang terstruktur ya. Maka kita coba bagaimana membuat kebaikan ini menjadi terstruktur dan profesional, gitu kan ya. Sama bagaimana mengkomunikasikan dengan teman-teman LDK dan kemudian dengan pemimpin kita maupun jundi-jundi kita gitu. Maka juga yang profesional, jangan sampai membuat itu semena-mena, gitu kan ya. Sesuai dengan tupoksinya lah, seperti itu. Dan selain itu kan
karena kita adalah yang berlandaskan pada dakwah dan agama Islam, maka harapannya ini menjadi kekuatan kita adalah kekuatan spiritual kita, yang dimana amal-amal ibadah kita itu terjaga, yang baca tilawah, kemudian sholat sunnah dan sebagainya dilaksanakan, sehingga itu menjadi kekuatan kita. Karena kemarin sempat disampaikan sama Ustadz saya bahwasannya pertolongan Allah itu datang bukan karena asbab, tapi dikarenakan asbab. Jadi pertolongan Allah itu datang dikarenakan sebab. Karena misalnya nih Mas Gayo ya, karena yang udah lihat ya, Mas Gayo beliau ini berbisnis ya, dia punya bisnis gitu kan, punya bisnis, kemudian bagaimana dia benar-benar ikhtiar banget untuk mencapai pada orientasi ketika hasil ini kita kumpulkan bisa membuka lapangan kerja baru yang lebih banyak, kan dari awal ya, dari nol dan sebagainya. Nah di sana dia berusaha untuk bagaimana mengembangkan itu dengan kerja kerasnya, dengan mempromosikan kepada investor atau kemudian dia mencari potensi-potensi yang ada di daerah, kemudian orang-orang yang luar biasa gitu kan, untuk bisa menguatkan fondasi itu. Nah, Allah itu enggak turunkan satu pertolongan itu enggak cuma-cuma, maka ketika Mas Go tadi sudah berusaha keras dan juga dengan ibadah yang kuat gitu ya, malah kan turun itu. Kalau teman-teman kan ada ada yang turun itu karena kebaikan teman-teman. Nah, ada yang juga kadang turun menjadi ujian gitu kan. Maka itu menjadi satu kekuatan teman-teman bagaimana ke depannya kita sama-sama menguatkan amal ibadah, sehingga itu pertolongan Allah itu datang dengan ridhonya, bukan dengan satu kemarahan atau kemurkaan. Maka jangan sampai itu jadi ujian ya. Walaupun ujian itu baik bagi teman-teman, tapi gimana Allah ridho untuk mensukseskan program kita, apalagi program yang dimana meneruskan perjuangan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu. Jadi ada kekuatan profesional dan kekuatan spiritual. Oke, itu aja teman-teman mungkin ya untuk pagi hari ini, dan semoga depannya terus semangat, dan nanti silakan mengkritisi dengan sebaik-baiknya. Kalau bingung, belum paham, tanyakan aja. Jangan sampai di tengah teman-teman, wah harusnya seperti ini gitu. Tapi nggak apa-apa sih, walaupun nanti mesti ada peluang seperti itu. Tapi harapannya di sini semua dengan jelas, lugas, dan santai aja. Oke, nikmati untuk pagi hari ini. Silakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Kevin atas sambutannya. Agenda selanjutnya itu adalah penyampaian tata tertib. Sebelumnya izin share screen sebentar. Nah ini tata tertib rapat kerja Puspomda Seluraya tahun 2021. Mungkin teman-teman juga bisa lihat nih di layar laptop atau HP teman-teman sendiri ya. Yang pertama, menggunakan pakaian sopan dan rapi. Mungkin walaupun agenda raker pada pagi hari ini dilaksanakan secara online, tapi tetap harus memerhatikan adab kita gitu ketika mengikuti sebuah forum ataupun menuntut ilmu gitu. Nah mungkin kita niatkan juga nih pada pagi hari ini tilah gitu, mungkin salah satunya juga untuk menuntut ilmu juga. Mungkin teman-teman yang masih di kamar, masih rebahan atau masih ngantuk, mungkin bisa mengambil wudhu dulu nih biar rasa kantuknya hilang. Terus yang kedua, seluruh pengurus diharapkan on kamera saat rapat kerja. Nah mungkin teman-teman yang berkenan
untuk on kamera mungkin bisa on kamera nih, terutama yang Irfan ya mungkin yang ingin on kamera. Terus selanjutnya meminta izin kepada panitia jika akan meninggalkan room meeting. Nah, kepada peserta ataupun pengurus yang lainnya ketika ingin meninggalkan room meeting pada raker pada pagi hari ini mungkin bisa izin kepada panitia nih, mungkin lewat kolom komentar atau mungkin bisa transfer langsung nih ke MC. Terus yang keempat, peserta rapat kerja diperbolehkan on mic setelah diizinkan oleh MC. Nah mungkin nanti teman-teman dari peserta rapat kerja ketika ingin on mic mungkin bisa raise hand terlebih dahulu ya, atau mungkin lewat kolom komentar terlebih dahulu untuk izin nih kepada MC untuk open mic. Terus selanjutnya menjaga adab saat rapat kerja berlangsung. Nah, mungkin teman-teman sudah paham lah terkait adab mengikuti forum. Tadi mungkin salah satunya sudah saya jelaskan ya. Terus yang terakhir diharapkan mengikuti rapat kerja sampai selesai. Nah, mungkin teman-teman semoga rapat kerja pada pagi hari ini teman-teman bisa mengikuti sampai selesai, sampai nanti siang. Nah, itu tata tertib rapat kerja Puskom dan seluruh rakyat tahun 2021. Terus agenda selanjutnya itu adalah penyampaian materi dari Komisi PKK. Nah, namun sebelum itu mungkin cek kehadiran terlebih dahulu nih dari PKK, mungkin sudah ada belum? Ini ada Mas Iqbal. Iya, sudah. Halo Mas Iqbal. Apa kabar nih Mas Iqbal nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Mungkin teman-teman dari PKK yang lain bisa meramaikan di kolom komentar nih. Terus cek kehadiran dari Komisi A. Ini ada Mas Amin Ma'ruf. Halo Mas Amin Ma'ruf. Ini saya kenal juga sih Mas Amin. Ini Mas Amin udah hadir belum ya? Tadi sepertinya udah hadir. Atau cek Mas Amin Ma'ruf. Cek Mas. Ya Allah. Apa kabar Mas Amin? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari Komisi A ya Mas Amin. Ya, Komisi A, Komisi siar keumatan. Oh, aku belum hafal Mas. Mungkin junior bisa diajakin nih Mas kalau misal ada yang belum join, mungkin terlepas. Ya, terima kasih. Iya. Terus Sama-sama. dari Komisi B ada Mbak Khonsa. Ya Allah, ini akhwat ya. Assalamualaikum Mbak Khonsa. Mungkin cek kehadiran. Oh, ya Allah Mbak Khonsa sudah hadir. So, lewat kolom komentar ya. Terus lanjut dari Komisi C, Mbak Alia, apakah sudah hadir? Mbak Alia dari Komisi C. Sudah hadir Mbak Alia Purwati. Alhamdulillah. Terus yang terakhir dari Komisi D ada Mas Faiz. Faiz Alauddin. Yo. Assalamualaikum Mas Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih kabarnya Mas Faiz? Alhamdulillah biasa Mas. Ini kita baru pertama kali. Baru pertama kali bertemu juga. Nah, alhamdulillah tadi dari ketua bidang atau koor ya, saya aku nyebutnya koor aja ya, mungkin koor dari tiap komisi sudah hadir semua nih. Nah, mungkin untuk menyingkat waktu juga kita lanjutkan yaitu materi komisi dari PKK. Nah, tadi Mas Iqbal sudah hadir. Mungkin kepada Mas Iqbal saya persilakan untuk menyampaikan materinya dari komisi PKK. Waktunya 10 menit Mas untuk 10 menit untuk penyampaiannya. Mohon maaf Rat, 15 menit. Ya Allah, 15 menit. Ya, enggak Mas Iqbal, persilakan. Ya, syukron kayu atas waktunya. Mohon izin share screen ya teman-teman. Ini sudah terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahri Tawakal.
Di sini saya diamanahkan sebagai Kepala PKK. Selanjutnya saya akan memperkenalkan data personal dari Komisi PKK atau Biro PKK. Yang pertama ada saya sendiri, Syahrial Iqbal. Yang kedua ada Silmi, selaku Sekretaris PKK. Yang ketiga ada Fajar Anik Safira, selaku Sekretaris PKK. Selanjutnya ada Atta Biha Koir, yang bersatu sebagai staf PKK dan masih aktif. Yang kelima ada Viko Novianto, statusnya staf PKK dan aktif. Yang keenam ada Gayu Adi Susetyo, yang tadi sebagai MC juga dan masih aktif. Selanjutnya ada Amanda Novitasari, selaku staf PKK dan aktif. Selanjutnya ada Intan Wahyuningsih, selaku staf PKK dan aktif. Selanjutnya ada Laulia Dewi, selaku staf PKK dan statusnya masih aktif. Selanjutnya ada Putri Nur Aini, statusnya selaku staf PKK dan statusnya masih aktif. Selanjutnya ada Bagus Indra Pribadi, staf PKK namun sekarang sudah tidak aktif. Selanjutnya ada Hani Hastika, selaku staf PKK namun sudah tidak aktif. Yang selanjutnya ada Riza Santika, selaku staf PKK dan tidak aktif. Dan yang terakhir ada Susanti, dulunya staf PKK namun sekarang sudah pindah komisi ke Komisi B. Selanjutnya mohon izin menyampaikan untuk program kerja kita. Yang pertama di bidang kesekretariatan ada inventaris, yaitu melakukan pendataan dan pengecekan inventaris Puskomda dengan tujuan terkelola dan terkontrolnya pemakaian inventaris. Untuk estimasi anggarannya Rp0 atau tidak mengeluarkan biaya. Untuk keterangannya belum menentukan tanggal karena harus datang ke sekretariat, sementara kampus masih di lockdown ya. Atau kalau hanya aktivitas penting yang boleh masuk ke kampus. Selanjutnya ada daftar agenda. Kegiatannya berupa menyusun daftar agenda Puskomda FSLDK Solo Raya. Tujuannya untuk mengoptimalkan terlaksananya program kerja yang terjadwal dan terarah. Estimasi anggaran Rp0. Selanjutnya ada Drive Puskomda. Untuk bentuk kegiatannya berupa penggunaan akun Google Drive untuk kepentingan penyimpanan online. Tujuannya data serta arsip kepengurusan tersimpan dengan rapi dan aman. Untuk alur kerjanya, memanfaatkan teknologi online sebagai penyimpanan cloud. Selanjutnya untuk di bidang rapat koordinasi, terdapat beberapa proker. Yang pertama ada rapat PHT. Bentuk kegiatannya berupa forum komunikasi antar pengurus harian terbatas dengan tujuan terciptanya sinergi antar bidang dan mengkoordinasi hal-hal substansial serta arahan kedua. Untuk rasio pertemuannya sebanyak 2 pekan sekali. Untuk alur kerjanya, PKK berkoordinasi langsung dengan Ketua Puskomda untuk pelaksanaan dan daftar bahasan Syuro PHT. Selanjutnya ada rapat kerja. Untuk bentuk kegiatannya berupa sosialisasi program kerja biro atau komisi atau zona kepada pengurus Puskomda FSLDK Solo Raya. Untuk tujuannya sendiri, membahas, mensosialisasikan dan menetapkan program kerja Puskomda FSLDK Solo Raya seperti yang kita lakukan pada hari ini. Selanjutnya ada rapat pleno. Bentuk kegiatannya berupa laporan dan evaluasi program kerja biro atau komisi kepada pengurus Puskomda FSLDK Solo Raya dengan tujuan melaporkan dan mengevaluasi kinerja FSLDK Solo Raya demi perbaikan ke depan. Untuk rapat pleno sendiri kita agendakan di bulan Desember di pekan ketiga.
Selanjutnya untuk keuangan, yang pertama ada tata administrasi keuangan. Bentuk kegiatannya berupa pembuatan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Tujuannya tersusun laporan keuangan yang akuntabel dan merupakan prioritas kedua dalam RPK bagian keuangan. Selanjutnya ada fundraising. Bentuk kegiatannya berupa sumber dana mandiri dari usaha dengan tujuan terpenuhinya dana-dana mandiri untuk kegiatan-kegiatan Puskomda FSLTK Solo Raya. Selanjutnya ada kas pengurus. Bentuk kegiatannya berupa sumber dana lain di luar fundraising untuk membantu pendanaan setiap kegiatan dengan tujuan menjadikan salah satu cadangan dana untuk sasaran kegiatan, yaitu seluruh pengurus Puskomda Solo Raya, dan untuk jumlahnya sebesar 35.000 selama satu periode. Selanjutnya ada pembinaan internal. Yang pertama terdapat kajian pengurus. Bentuknya berupa upaya penjagaan fikriyah dan ruhiyah pengurus Puskomda dengan tujuan meningkatkan sakofiyah Islamiyah sebagai pengokohan dan penjagaan fikriyah. Untuk sasaran kegiatan yaitu seluruh pengurus Puskomda FSLTK Solo Raya, dan rasio kegiatannya sebanyak 2 pekan sekali. Selanjutnya dan yang terakhir dari pembinaan internal terdapat mentoring pengurus. Bentuk kegiatannya berupa upaya penjagaan dan upgrade semangat pengurus Puskomda FSLTK Solo Raya dengan tujuan pengingat sekaligus upaya merekatkan ukhuwah antar pengurus. Untuk sasaran kegiatan yaitu pengurus Puskomda yang belum mempunyai kelompok mentoring. Mentoring pengurus merupakan salah satu program kegiatan Puskomda yang baru di periode ini. Selanjutnya ada Rapimda. Bentuk kegiatannya berupa upaya pendampingan dan pembinaan kepada LDK se-Solo Raya, sekaligus ajang silaturahmi secara berkala bagi para pengurus baru antar LDK. Tujuannya yaitu membahas dan mengkoordinasikan arahan kerja dengan utusan atau pimpinan LDK. Sasaran kegiatan yaitu seluruh pengurus Puskomda FSLTK Solo Raya. Untuk target kegiatannya atau pelaksanaannya di bulan Januari pekan pertama. Yang terakhir ada FSLTKG. Bentuk kegiatannya berupa musyawarah tertinggi di wilayah Puskomda yang diikuti oleh perwakilan LDK. Untuk tujuannya, yang pertama menyampaikan laporan perjalanan dakwah selama satu periode kepengurusan, dan yang kedua memilih dan menetapkan Puskomda periode berikutnya atau tuan rumah Rapimda 1 dan FSLTK selanjutnya. Untuk target pelaksanaan di bulan Januari pekan pertama. Oke, saya kira cukup dari PKK. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Mas Iqbal yang sudah menyampaikan hadiah draft dari PKK. Selanjutnya itu tanya jawab. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan atau mungkin memberikan saran atau tanggapan tadi terkait program kerja ya dari PKK, mungkin bisa disampaikan. Mungkin bisa melalui kolom komentar atau bisa langsung open mic. Nah, mungkin bisa raise terlebih dahulu nih. Semoga kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin saran ya kepada PKK, mungkin agar kedepannya juga lebih baik lagi gitu untuk program kerjanya. Nah, monggo teman-teman bisa melalui komentar atau live langsung. Monggo dipersilakan.
monggo kepada teman-teman mengingatkan kembali kalau memang ada pertanyaan ya kepada PKK, mungkin atau mungkin ada yang masih dibingungkan, bisa ditanyakan kembali kepada PKK atau memberikan saran atau masukan mungkin agar ke depannya program kerja dari PKK lebih bagus lagi atau lebih baik lagi. Silakan kepada teman-teman. Sebenarnya belum ada pertanyaan ya dari teman-teman. Mungkin sambil menunggu nih, mungkin saya mau tanya. Ya Allah, mungkin saya mau tanya nih ke Mas Iqbal ya, walaupun mungkin saya dari PKK sendiri. Tadi kan saya juga menyimak nih Mas dari apa yang disampaikan Mas Iqbal, dan tadi saya juga buka draftnya. Nah, tadi kan ada mentoring pengurus ya Mas, kalau tidak salah ya. Nah, iya, tadi ada. saya buka di drive yang dikirimkan tadi, sepertinya belum ada itu Mas, atau mungkin ada perbaruan draft atau bagaimana Mas? Ya, izin menjawab. Ada pembaruan proker. Jadi yang aneh kirim semalam itu proker yang lama, dan yang baru itu baru jadi tadi pagi kan. Kalau menunggu yang jadi kan harus ngirim tadi pagi kan, mungkin malah teman-teman nggak sempat membaca gitu kan. Jadi akhirnya kami putuskan buat mengirim yang proker lama dulu. Jadi, dari PKK yang diganti cuman itu aja, mentoring pengurus. Begitu Kayu. Terima kasih Mas Iqbal ya. Soalnya tadi saya lihat tuh kok ada mentoring pengurus, tapi ini di draft tidak ada. Oke, siap. Terima kasih Mas Iqbal. Nah, mungkin dari yang lainnya, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo bisa dimanfaatkan nih waktunya untuk mengkritisi mungkin program kerja dari setiap komisi nih, termasuk ini dari PKK ya, mungkin agar kedepannya juga FSLDK lebih baik lagi gitu. Monggo teman-teman, nanti kalau nggak ada yang tanya, dihabiskan MC nih pertanyaannya. Izin masuk, Kayu. Oh iya, monggo Mas Desi. Ya, mungkin ini nggak bertanya ya, karena udah diskusi sama Iqbal. Jadi mungkin menekankan ke teman-teman semua, tadi disampaikan pertama dari PKK. Nah, harapannya teman-teman coba mengkritisi hal-hal yang mungkin bersinggungan sama teman-teman. Misalnya kas 35.000 gimana Mas nanti untuk penggunaannya dan pendistribusiannya. Kemudian contoh fundraising tadi kan mungkin belum dijelaskan sama Mas Iqbal, mau seperti apa Mas ke depan, mungkin ada ide dari teman itu juga boleh. Nanti kan Mas Iqbal, Mbak Silmi, Mbak Anik bisa juga menampung dan jadi pertimbangan. Jadi di sini harapannya teman-teman yang dulu kompeten ya, dulu di administrasi dan keuangan, boleh banget untuk bertukar cerita kayak gimana. Soalnya ini sih kondisi pandemi, kalau melihat ini deh
nggak sih buat Mas Iqbal? Kira-kira hari ini untuk dana Puskomda ada berapa Mas Iqbal? Akhir itu ada 2.700.000. Itu dari periode sebelumnya juga. Nah, Mas Iqbal. Jadi itu kalau kondisinya uangnya 2.600.000 ya, 600-an. Nah, saya kira cukup nggak sih buat menampung nanti berapa program kan baru BKK nih. Coba tanyakan Mas Iqbal apa gitu, silahkan bebas. Apa tuh? Terima kasih dari Mas Kevin ya. Oh ya, tadi terlupa ya untuk tanya jawab, waktunya 10 menit ya. Tadi dimulai pukul 9, dan ini sudah yang 8 menit, ini tinggal 2 menit lagi. Buat teman-teman, kalau ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan kepada BKK, mungkin bisa langsung konflik kita terlebih dahulu, atau bisa lewat kolom chat. Oke, kalau itu aku lagi deh Mas. Ini soalnya mengganjal sih Mas. Oh, ini ada pertanyaan. Nah, ini dulu deh. Ini dari Alia Purwati Dewi Apan, alias dari komisi tanya, untuk mentoring rencananya dimulai di bulan apa sih? Mungkin Mas Iqbal bisa menjawab. Ya, terima kasih Alia atas pertanyaannya. Untuk mentoring sendiri, rencana kita mulai di bulan September. Jadi setelah Agustus ini langsung kita mulai. Untuk apa itu teknisnya, kan kita juga butuh data dari teman-teman yang belum mentoring. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang belum sempat melakukan pendataan pengurus, boleh minta tolong waktunya sebentar buat mengisi pendataan. Pernah di-share di grup, atau setelah ini nanti saya share lagi ya. Bagi yang belum, minta tolong untuk mengisi. Jadi untuk memulainya insya Allah di bulan September. Saya kembalikan ke Gayo. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Itu dari Mbak Alia, mungkin ada feedback untuk mentornya sendiri dimulai bulan September ya tadi ya. Mungkin dari Mbak Alia ada feedback atau dicukupkan? Oke, terima kasih Mbak Alia. Oke, mungkin tadi saya mau nanya, belum jadi ya Mas. Mungkin saya tanya nih Mas terkait pembinaan internal. Nah, ini kan ada kajian pengurus dan tausiah pengurus. Nah, mungkin apakah konsepnya sendiri itu apakah sama atau bagaimana Mas? Itu kan kajian dan tausiah. Mungkin apakah ada perbedaan atau bisa jadi ternyata sama? Oke, syukron Gayo atas pertanyaannya. Jadi perbedaan kajian dan tausiah. Nah, jadi dulu rencana awalnya itu untuk pembinaan internal ada 2 proker. Yang pertama kajian pengurus dan juga tausiah pengurus. Untuk kajian sendiri kita lakukan secara online seperti ini, Google Meet atau Zoom meeting. Lalu untuk tausiah pengurus itu rencana awalnya melalui WA group. Jadi kayak kajian singkat gitu. Nah, namun kemarin ada masukan juga dari beberapa orang, saya punya begitu ya. Untuk tausiah pengurus itu nanti diganti sama mentoring. Nah, jadi untuk di pembinaan internal itu ada 2 proker, yaitu kajian pengurus dan juga mentoring pengurus. Begitu Gayo. Oke, terima kasih Mas Iqbal atas jawabannya. Nah, mungkin sedikit feedback ini Mas, mungkin nanti ya terkait tausiah pengurus dan kajian pengurus. Kan tadi saya nangkepnya ini ada kajian pengurus, terus ada tausiah pengurus juga. Jadi kan juga ada Zoom meeting juga kan. Ternyata tadi terkait tausiah dengan mentoring kan. Nah, mungkin itu sih Mas, soalnya aku menangkapnya hampir sama gitu antara tausiah dan kajian gitu. Takutnya apa ya, double gitu loh Mas. Ini itu sih Mas. Siap. Thank you Gayo. Oke,
Oke teman-teman, ini waktunya ternyata sudah habis ya, tidak terasa sudah 9:12. Mungkin kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, atau mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan. Kita tunggu 1 menit sampai 9:13. Oke, udah 9:13 karena waktunya sudah habis. Mungkin dari Mas Iqbal ada penutup, Mas? Ada yang mau disampaikan untuk penutup? Ya, terima kasih Gayo atas waktunya. Jadi teman-teman minta tolong untuk pendataan pengurus diisi ya, karena sampai kemarin tuh masih belum lengkap. Nah, untuk linknya sendiri sudah ada, sudah saya share di chat Zoom ini. Monggo bagi yang belum mengisi bisa mengisi itu untuk follow up mentoring pengurus ke depannya. Dan juga untuk teman-teman yang belum sempat membayar kas, jangan lupa jumlahnya 35.000. Untuk sampai saat ini baru 3 pengurus yang sudah membayar dari 60 pengurus. Mungkin itu saja Gayo dari saya. Syukur atas waktunya. Saya kembalikan ke Gayo. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Sudah mengingatkan ya, mungkin teman-teman yang belum mengisi form tadi agenda pengurus mungkin bisa segera mengisi nih, termasuk saya sendiri ya, ternyata juga belum mengisi gitu. Tadi juga tugas ternyata saya juga belum bayar. Terima kasih Mas Iqbal sudah mengingatkan. Oke, terima kasih dari teman-teman BKK. Selanjutnya dari Komisi A, ini ada Mas Amin. Cek Mas Amin, apakah masih bersama kami? Selalu bersama Gayo. Ya Allah. Oke, Mas Amin, mungkin bisa dipersilahkan untuk penyampaian materi dari Komisi A ya terkait siar keumatan. Untuk waktunya sendiri 15 menit sampai 9:30 berarti. Monggo kepada Mas Amin dipersilakan. Oke. Mungkin sebelum presentasi dari BKK ada yang bisa membantu buat share screen ya, karena ini aku pakai HP. Minta tolong. Oke. Siap. Ya, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung aja ya. Saya mewakili dari Komisi A. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Al-Amin Makro. Di sini kebetulan diamanahkan sebagai Ketua Komisi 1 ya, Komisi Siar Keumatan. Di sini izin menyampaikan terkait draft program kerja dari Komisi A. Di sini mungkin yang pertama terkait data personal terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada Muhammad Al-Amin Makro, selaku Kepala Komisi atau Komisi A, statusnya aktif. Dan yang kedua ada Lindawati, amannya sebagai Sekretaris Komisi dan statusnya aktif. Dan yang ketiga ada Irfan Ansori, amannya sebagai staf dan aktif juga. Dan yang keempat ada Randy Aldona Fajar Pratama, amannya sebagai staf dan statusnya juga aktif. Dan ada Toha Abdul Jalil sebagai staf Komisi A, status aktif. Dan ada Yusuf Rizal Mudofar sebagai staf juga dan statusnya aktif. Dan yang ketujuh ada Arvina Khairun Nisa, ini juga sebagai staf Komisi A dan statusnya aktif. Dan yang kedelapan ada Elia Sari, ini sebagai staf Komisi A dan statusnya aktif. Dan ada Nisrina Laili Azizah sebagai staf juga dan aktif. Dan yang ke-10 ada Rima Lucina Dewi
sebagai staf juga dan aktif, dan ada Tasya Salsabila ini sebagai staf dan aktif juga, dan yang ke-12 ini ada Muhammad Ron Fakih, ini dulu sebagai staf komisi A tapi sekarang sudah tidak aktif, itu sudah tidak masuk di kepengurusan lagi. Dan yang kedua ada ke-13 ini ada Hikmawati, ini dulu staf komisi A tapi sekarang sudah tidak aktif juga. Dan yang ke-14 yang terakhir ada Nabila Putri sebagai staf dan sekarang juga sudah tidak aktif. Itu cukup banyak ya, dan staf komisi A. Oke, langsung ya. Yang pertama ini terkait program kerja komisi A, ini salah satu program dari komisi A. Ini yang pertama ada suplemen siar keumatan. Ini untuk deskripsi. Ini deskripsinya panjang banget ya, tak baca singkat aja. Ini merupakan sebuah sarana komisi A untuk memberikan asupan dan bekal keilmuan mengenai siar keumatan melalui pemberian modul keilmuan siar keumatan dan seterusnya. Itu secara gambaran umum. Dan untuk tujuannya memberikan acuan dan modal keilmuan mengenai siar keumatan pada LPK. Dan untuk sasarannya departemen atau divisi yang bergerak di siar keumatan untuk LDK Solo Raya. Untuk sasarannya dan untuk target waktu di sini kondisional dan tempat pelaksanaan melalui Zoom secara online. Nah, ini untuk alur kerjanya ini juga panjang banget ya. Sebenarnya kan di sini kondisinya kita meneruskan kepengurusan sebelumnya, kepengurusan dari Mas Fazar. Ini kita meneruskan. Ini alur kerjanya cukup panjang. Di awal ini modul siar, menyusun modul siar keumatan atau silabus bacaan siar keumatan dan silabus materi sekolah kebangsaan dari Puskomnas dan diteruskan ke Puskomda. Untuk estimasinya 2 juta, dan untuk prioritas pertama untuk menjalankan follow up dari Puskomnas yang ditetapkan pelaksanaan Mei Agustus. Terus keterangannya itu keberjalanan tahun kemarin. Jadi untuk suplemen siar keumatan nanti ya output program kerjanya itu nanti salah satunya adalah sekolah kebangsaan ya. Mungkin di sini teman-teman yang tergabung dalam kepanitiaan mungkin tahu. Coba di scroll ke bawah, kita tolong. Nah, ini nanti akhir lah istilahnya, itu nanti akan ada program kerja sekolah kebangsaan yang merupakan sasaran arahan dari Puskomnas yaitu. Berikan arahan itu pelaksananya bulan Mei sampai Agustus, tapi dari Puskomda Solo Raya sendiri menjalankannya September, insya Allah tanggal 17 sampai 19 September kayak gitu. Tapi pelaksanaannya luar target itu sudah komunikasikan dengan Komnas dan alhamdulillah boleh seperti itu. Itu untuk program kerja yang pertama terkait suplemen siar keumatan. Terus yang kedua ini ada pengolahan isu dan aksi. Untuk deskripsinya segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan isu keumatan baik lokal, nasional maupun internasional, berjangka panjang maupun pendek itu. Terus naik dikit. Nah, sini untuk tujuannya menjadikan LPK sebagai opinion leader gerakan siar sosial kemanusiaan dan kemasyarakatan, dan membangun kegiatan sosial kemasyarakatan dan sebagai perwakilan siar LPK itu. Untuk sasarannya umum, targetnya insidental, mengacu pada timeline isu jangka panjang dan jangka pendek, untuk tempat pelaksananya kondisional. Terus Puskomda untuk alur kerjanya, Puskomda menerima arahan dari Puskomnas dan Puskomda menindaklanjuti arahan dari Puskomnas dengan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan Komisi A. Kemudian baru ada tindakan. Terus estimasi anggaran 500.000 untuk prioritas kedua karena ini pengolahan isu ini sebagai prioritas kedua ya, karena tadi prioritas pertamanya kita menjalankan suplemen siar itu. Untuk keterangannya itu juga bisa dibaca, itu pelaksanaan
lanjut scroll. Ya, ini masih panjang banget sebenarnya. Nah, langsung ketiga ini ya. Nah, yang ketiga ini program kerja dari Komisi A itu ada GSDN atau Gerakan Subuh Jamaah Nasional. Nah, mungkin di sini teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya terkait GSDN. Tapi untuk coba tak baca untuk deskripsinya dulu. Merupakan bagian dari penyikapan isu keumatan jangka panjang, namun bersifat terjadwal dan memiliki arahan khusus dari Puspomnas setiap bulannya. Jadi untuk pelaksanaan itu biasanya tiap bulan, tapi belum tentu juga sih. Lihat kondisi isu, biasanya disesuaikan dengan isu yang sedang hangat, dan nanti biasanya ditindaklanjuti juga melalui GSDN ini, seperti itu. Dan untuk tujuannya sebagai perwakilan CR FSLDK di masyarakat dan menjadikan FSLDK sebagai opinion leader gerakan CR dan terciptanya budaya salat subuh berjamaah untuk sasaran yang umum. Waktu pelaksanaannya mengacu timeline pelaksanaan dari Puspomnas. Nah, ini minimal 1 bulan atau menyesuaikan isu. Untuk tempatnya karena kondisinya masih seperti ini ya, untuk pelaksanaannya secara daring itu. Kemudian untuk alur kerjanya Puspomnas menentukan tema dan rekomendasi timeline pelaksanaan, dan Puspomda melakukan analisis tema yang telah ditentukan, dan seterusnya berakhir pada pelaksanaan GSDN. Itu anggarannya di sini tertulis 500.000. Untuk GSDN ini sebagai prioritas yang ketiga. Itu keterangannya bisa dibaca ya pelaksanaan kemarin. Itu kita juga sudah melaksanakan, kan biasanya kalau GSDN kan secara offline ya, kita mungkin memberikan arahan ke salah satu LDK dan biasanya pelaksanaan di masjid LDK itu. Tapi karena sudah hampir 2 tahun ya kita pandemi, dan GSDN ini sudah beberapa kali juga dilaksanakan secara daring gitu. Untuk konsepnya sama, tapi hanya pelaksanaannya aja yang secara daring untuk GSDN. Seperti itu. Yang ketiga, lanjut ke bawah. Ya, ini yang keempat ada syiar jaringan. Untuk deskripsinya merupakan kegiatan silaturahmi Puspomda dan LDK Soloraya dengan berbagai elemen penting, khususnya di masyarakat Soloraya yang berada di lingkup keilmuan secara keumatan. Itu tujuannya membangun tradisi keilmuan anggota Puspomda dan LDK Soloraya, membangun citra FSLDK dan bangun aliansi gerakan. Itu salah satu tujuan dari siar jaringan. Kemudian untuk sasarannya sendiri, siar jaringan ada lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, atau gerakan aliansi. Itu untuk pelaksanaannya kondisional dan tempat pelaksanaannya juga kondisional. Terus waktunya itu waktunya kondisional. Terus alur kerjanya di sini Puspomda menentukan daftar target tokoh, lembaga, dan aliansi. Kemudian Puspomda menentukan timeline dan target atau output yang didapatkan dari kunjungan. Itu untuk biayanya sendiri dianggarkan 500.000. Untuk ini siar jaringan menjadi prioritas keempat program Komisi A. Itu untuk keterangannya bisa dibaca ya, yang sudah dilaksanakan periode kemarin. Itu banyak juga yang sudah dijalankan terkait siar jaringan. Jadi lanjut ke bawah. Oke, ini yang kelima ada One LDK One Library. Deskripsinya merupakan kegiatan pemberian daftar rekomendasi buku bacaan berdasarkan kurikulum siar keumatan LDK kepada seluruh LDK Soloraya. Tujuannya membangun tradisi keilmuan, sasarannya LDK Soloraya. Untuk pelaksanaannya 20 November atau 2021 untuk pelaksanaannya di WA Group dan Instagram. Ini untuk alur kerjanya, Puspomnas memberikan standar minimal daftar buku bacaan berdasarkan kurikulum siar keumatan dan seterusnya. Ini cukup panjang ya. Ini untuk One LDK One Library, prioritas kelima dari Komisi A.
Ini untuk keterangan yang sudah berjalan. Untuk rencananya sendiri akan ada program seperti review buku, seperti itu review buku. Kita agendakan seperti kayak bedah buku lah istilahnya. Tapi secara daring atau juga perpustakaan tapi kayak lewat Google Drive gitu kita share ke teman-teman LDK. Itu bisa dilanjut. Yang kelima, kemudian yang keenam ada koordinasi syiar nasional. Ya kita jelaskan singkat saja karena waktunya mepet. Untuk koordinasi syiar nasional nanti biasanya ada forum dan perwakilan dari masing-masing LDK seluruh Indonesia. Kemudian ada penyampaian dari kondisi komisi A di LDK masing-masing itu seperti apa gitu. Ini update ke Komnas itu. Dilanjutkan itu untuk gambaran umum ya syiar nasional. Dan yang ketujuh ada koordinasi syiar LDK seluruh raya. Nah, tadi kalau yang keenam itu kan lingkupnya nasional dan yang ketujuh ini lingkupnya seluruh raya. Ada forum syiar yaitu forum syiar teman-teman LDK seluruh raya. Jadi yang dari komisi ini sebagai koordinator lah sebenarnya. Kita update kondisi dari masing-masing LDK itu seperti apa, terus penyampaian juga itu untuk yang ketujuh. Nah, dilanjut apakah masih ada programnya? Ya udah ya kelihatannya udah cukup sesuai waktu. Itu ada 7 program kerja dari Komisi A. Terima kasih, monggo saya kembalikan ke Gayo. Terima kasih dari Mas Amin dan dari Komisi A yang sudah menyampaikan draft terkait program kerja satu periode mendatang ya. Terima kasih dari Mas Amin. Agenda selanjutnya itu tanya jawab. Nah, waktunya 10 menit sampai 9:40. Monggo teman-teman misal ada saran atau pertanyaan untuk program program kerja dari Komisi A mungkin bisa disampaikan lewat kolom komentar atau bisa langsung open mic, mungkin bisa raise terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan masukan, nah itu juga bisa banget tuh buat kedepannya ya buat komisi agar lebih baik lagi. Ya, mengingatkan ya kepada teman-teman, kalau dari teman-teman ingin on kamera, mungkin dipersilahkan sekali nih untuk on kamera, mungkin terutama yang Ivan, mungkin kalau mau on cam bisa banget. Mungkin kan kita kan juga belum pernah ketemu, biar tahu nih orangnya yang ini, mukanya. Nah, Mas Amin nih pakai seragam sekali. Masya Allah. Terus ini Mas Kevin juga sedang ada di mana tuh nggak tahu. Nah, mungkin teman-teman yang lainnya bisa on kamera. Ini yang on kamera ternyata PHT semua ya. Ini saya minder jadi. Mungkin teman-teman yang lain bisa ikutan on cam nggak apa nih buat biar kenal. Semoga teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau mau memberikan masukan kepada Komisi A dipersilahkan. Izin masuk, izin bertanya untuk Pak Gayo. Oh ya, Mas Rendra, monggo Mas. Tadi kan aku baca terkait dengan RPK ya, RPK-nya terkait dengan di poin 5 di One LDK One Library. Nah, di situ kan waktu pelaksananya bulan November dan dijelaskan bahwasanya di kayak latar belakang bahwasanya merupakan kegiatan memberikan daftar rekomendasi buku bacaan. Nah, memberikan daftar buku bacaan itu apakah itu di bulan November saja? Kan waktu pelaksanaannya bulan November. Nah, itu apakah di bulan November saja atau memang selama kepengurusan? Nah, kalau misalnya di bulan November saja, menurutku kayak kurang gitu. Menurut saya itu kayak kurang gitu. Kalau memang ini menjadi kayak salah satu dakwah juga ya, karena dakwah itu
berbagai macam, bisa lewat buku juga. Membaca itu juga termasuk dakwah. Menurut saya memang kalau memang ini waktu pelaksanaan November saja, itu kayak lebih baik kayak bedah buku gitu, salah satu bedah buku. Tetapi bukan One LDK One Library. Kalau kita mengacu pada One LDK One Library, tadi kan disampaikan bisa memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu bisa dilakukan selama kepengurusan, mungkin waktu berapa bulan gitu, nggak cuma 1 bulan. Misalnya rekomendasi buku ini nanti bisa dijadikan konten di IG misalnya kita review buku ini, misalnya isinya seperti apa, bukunya penulisnya siapa. Nah, itu kan salah satu apa ya, bentuk rekomendasi juga, nggak cuma di bulan November saja. Kalau menurut saya kayak kurang gitu, kalau misalnya waktu pelaksanaannya di bulan November kayak gitu sih. Bertanya sekalian memberikan saran kayak gitu. Terima kasih dari Mas Rendra. Kepada Mas Amin, monggo kalau ada izin ya untuk menanggapi. Jadi terima kasih tadi buat Rendra, udah lama banget Rendra atas pertanyaan, sarannya. Oke, izin menanggapi. Jadi untuk One LDK One Library ini kan kalau rekomendasi dia emang apa ya, dari Puskomnas kayak gitu, kita tidak meneruskan. Tapi untuk kondisi yang akan dijalankan ke depan dari teman-teman Komisi A, karena juga melihat apa ya, program dari Komisi A cukup padat gitu. Program-programnya salah satu kan nanti ada setelah penyelesaian. Makanya dari teman-teman Komisi A itu juga berusaha merancang timeline sebaik mungkin ya, biar tidak terlalu padat. Dan untuk One LDK One Library sendiri tadi ada ya apa, di keterangan ya, rencana itu kayak mau review buku gitu. Tapi untuk review buku ini tentunya tidak kayak seperti bedah buku, karena kalau bedah buku nanti memang perlu persiapan cukup banyak ya. Kayak kita kan bikin acara gitu. Jadi untuk review ini lebih kita memanfaatkan Instagram gitu. Kita reviewnya kayak melalui slide, buku ini nanti isinya tentang apa gitu. Jadi rencana yang akan dilaksanakan memang seperti itu, dan itu dilaksanakannya di bulan November. Tapi kalau tadi Rendra berikan masukan terkait tadi ya, rekomendasi itu jangan hanya sekali saja, kalau bisa tiap bulan ya, itu nanti mungkin coba kami apa ya, diskusikan lagi yaitu di teman-teman Komisi A. Kalau itu nanti emang ini dampaknya bagus, jadi nanti sepakatannya sebenarnya kesepakatan dari teman-teman Komisi A, kalau emang disepakati ya nanti bisa dijalankan tiap bulan itu untuk review bukunya. Tapi emang review bukunya lewat Instagram seperti itu. Tanggapan dari saya kembalikan ke Gayus. Baik, terima kasih Mas Amin atas tanggapannya. Ini dari Mas Rendra ada feedback, Mas? Ya, kalau dari saya, kalau misalnya review buku itu cuma sekali dan di bulan November, kalau menurut saya kurang sih. Tapi kalau misalnya itu nanti buat setiap bulan sekali atau mungkin ya beberapa bulan sekali, menurutku sudah bagus gitu. Karena ya review buku itu kan di IG kan setiap 1 bulan sekali, menurutku bisa jadi ya bisa dipertimbangkan sih, daripada cuma di bulan November, kayak menurutku kayak kurang gitu menurut saya sih. Tapi monggo nanti kan di komisi akan di komisi siar kan punya pertimbangan, dan juga kegiatannya kan juga banyak ya, bisa di kayak pertimbangan lagi. Tapi bagus kok menurutku ada program terkait dengan kayak review buku atau mungkin memberikan apa ya, bacaan-bacaan terkait dengan kurikulum yang ada di LDK. Kayak gitu sih, mantap. Baik, terima kasih Mas Rendra atas feedbacknya. Mungkin Mas Amin ada tanggapan lagi? Ya, mungkin sedikit menanggapi ya tadi yang dikatakan. Oke, jadi sudah ditambahi masukan lagi dari Rendra. Mungkin sedikit memberikan tambahan. Jadi untuk One LDK One Library ini untuk apa ya, rencana kegiatan lah istilahnya, untuk rencana kegiatan itu nanti tidak hanya sekedar review buku, tapi memang rencana dari teman-teman komisi itu bikin link gitu, link Google Drive, dan itu nanti isinya tentang buku-buku itu, buku yang tentang keislaman
pengalaman lah istilahnya, dan kayak dalam bentuk e-book dan terus untuk penyalurannya sendiri kayak kita bikin jarkoman, terus nanti terlink link Google Drive itu yang di dalam link itu sudah terdapat rekomendasi buku, dan itu berencana ya nanti semoga saja bisa terrealisasi. Itu mungkin sedikit tambahan biar memperkuat programnya. Itu kayak saya kembalikan ke Gayo. Terima kasih Mas Amin. Ini waktunya masih 2 menit ya. Ini Mas Kevin Res ya. Monggo Mas Kevin kalau mau masuk, persilahkan. Oke, sekarang Gayo. Jadi ini sih menambahkan dari Rendra ya, bagus tentang WLTK One Library ya. Nah, jadi ini Min, kayak dulu kita kan sama dulu di UPMI ya Min ya. Dulu waktu kita awal-awal diamanahkan menjadi PHT, kita kan pernah dikasih buku ya, buku apa sih, sama Alif tuh banyak buku lah tentang sejarah Islam di Jawa, kemudian dakwah dari riset kalau nggak salah atau sebagainya. Dulu akhirnya tak gabung, dulu di BPI ada, di UPMI juga dapat tak gabung. Nah, mungkin itu juga bisa jadi referensi Min, setidaknya gini sih. Jadi benar kata Rendra, nggak cuma di bulan November, karena kalau November kan tadi kan sebenarnya review atau semacam pembedahan mungkin ya, pembedahan buku. Jadi mungkin selama bulan ini nih target teman-teman mereka tuh tahu loh buku ini, terus kemudian nanti nambah referensi, karena mungkin ya kurang ya kalau kita lihat sekarang kita aja sendiri juga masih kurang misalnya, tapi setidaknya menggerakkan, dan kita juga tergerak untuk bagaimana menambahkan minat baca. Nah, akhirnya kita kasih PDF kan, alhamdulillah kalau yang dikasih pernah dikasih sama Alif tuh ya buku-buku yang buku cocok sih sama kalau kita di pegangan UHLDK, lagi dalam Jawa, kemudian masih kemarin banyak sih, walaupun aku belum tuntas juga, tapi ada beberapa yang dari penulis Yusuf Kordowi yang itu juga keren untuk bisa jadi referensi. Terus ini ada satu buku RMDK, mungkin itu juga bisa jadi pedoman ya, diulang lagi, mungkin diingatkan lewat sana ke teman-teman baca RMDK. Ini sepertinya kayak udah fase nih RMDK nih. Itu nanti di-share aja ke mereka buat terutama bagian CR ya, kalau ada bab CR itu kan udah mengulas banget bagaimana penindakan isu-isu sebagainya, itu coba sampaikan ke mereka, walaupun nanti akan ada yang baru tapi setidaknya ada referensi. Itu sih. Terus yang kedua pertanyaan sih sebenarnya, untuk GSJN itu evaluasi terbesar apa nih? Evaluasi ya sebenarnya kalau langsung tak tanggapi ya beda. Ya kalau pelaksanaan secara daring memang banyak banget evaluasi itu terkait misal ya, kita dilaksanakan secara daring itu kayak peserta itu feel-nya kurang banget loh dalam mengikuti acara itu, jadi memang masih banyak dalam keikutsertaan itu masih kurang maksimal karena dilaksanakan secara daring. Kita kayak nanti mengikuti materi kajian gitu kan mesti banyak lah yang kurang fokus gitu, dan misal nanti kayak kita kayak agenda pagi, misal pagi itu kayak ada tilawah bareng gitu, mungkin cuma beberapa saja yang mengikuti gitu. Jadi emang peserta itu ketika mengikuti pelaksanaan GSDN secara daring itu masih kurang maksimal lah istilahnya, baik dalam keikutsertaannya atau nanti dalam pelaksanaan sendiri. Jadi perlu diingat dipertegas lagi atau disiplinkan lagi lah kalau emang mau dilaksanakan secara daring. Dari panitia harus hiperaktif, maksudnya mengingatkan peserta biar pelaksanaannya juga seperti yang diharapkan. Itu sih kalau evaluasinya. Itu Bin. Mas Kevin ada feedback?
Mungkin ini sih apa ya, emang kemarin juga pernah ikut, cuman nggak banyak di grup, dibangunin pagi, kadang ada yang bolos kadang enggak, dan susahnya gitu sih. Nah, pertama apa ya, secara prioritas emang itu tidak menjadi prioritas ya, kalau dilihat kenangan ketiga dari sekian itu. Nah, mungkin tuh ke depan kalau emang tidak memungkinkan dengan konsep itu kan, kalau konsep GSN itu kan ya ada agenda malam, ada agenda pagi, terus bangunin subuh, ya kan, harapannya subuhnya tuh jamaah gitu kan. Tapi kan kondisinya kita jauh, kalau satu masjid enak, mas tangi buka ya ini iso. Nah, agak susah, nah mungkin tidak efektif. Maka menurutku itu bisa tidak menjadi prioritas tuh bagus banget ya, diganti dengan yang lain. Contoh tadi misalnya untuk menggerakkan LDK-nya bagaimana memberikan arahan tentang, terutama di pengurus sih, pengurus karena nih buat GSN-nya ya ganti sama pengoptimalan di pengurusnya, supaya subuhnya buat agenda subuh secara pengurus, tapi bukan melibatkan dari teman-teman umum karena susah juga. Terutama kita ini sih, kalau melihat tuh pengurus, kalau yang tangkap dari rapat-rapat ketua, pengurus emang kadang aktif sampai ada yang hilang gitu kan, cuma gitu. Dan gimana menguatkan pengurus itu lebih solid. Nah mungkin itu bisa dari GSN lewat pengurusnya, anak apa itu sih. Itu aja mungkin namanya buat saran, dan nanti yang buat EDK One Library itu juga bagus. Sekian. Oke, terima kasih Mas Kevin. Karena ini waktunya sudah habis ya, sudah lewat 44. Semoga dari teman-teman tidak ada pertanyaan lagi nih. Nah mungkin sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, dari Mas Amin ada yang mau disampaikan atau penutup? Oke, mungkin sedikit menyampaikan ya. Jadi kan tadi sudah disampaikan ya, cukup banyak banget program-program Komisi A itu, dan kebanyakan dari program itu sasarannya ke umum gitu. Nah itu nanti ketika pelaksananya minta tolong banget gitu buat teman-teman pemuda yang lain, kan tidak mungkin ketika program-program kita itu yang dilaksanakan dari Komisi A. Jadi memang untuk geraknya, nah di sini aku minta tolong banget buat teman-teman sebenarnya untuk bahu-membahu lah istilahnya untuk menjalankan program ini itu, biar ya dapat dirasakan baik untuk pengurus sendiri atau buat teman-teman LDK dan untuk masyarakat umum seperti itu. Itu saja untuk sedikit tambahnya. Saya kembalikan ke Kaimo. Baik, terima kasih Mas Amin dan Komisi A ya yang sudah menyampaikan draft program kerja 1 tahun mendatang. Selanjutnya ada penyampaian materi dari Komisi B, yaitu dari kaderisasi. Sebelumnya ini ada Mbak Khonza, apakah sudah hadir? Apakah masih bersama kami Mbak? Ya, hadir. Oke, siap. Mungkin untuk menyingkat waktu, kepada Mbak Khonza saya persilahkan. Ya, minta tolong Mbak Amin untuk share screen. Bismillah, langsung saja ya. Untuk data personal dari teman-teman Komisi B, itu ada Tio Imam Hakim dari UIN Surakarta, itu sebagai Kepala Komisi B. Kemudian saya sendiri, Khonsa Roshida dari UIN Surakarta, sebagai Sekretaris Komisi B. Kemudian stafnya ada Azriel Sigit Afrian dari Kusuma Husada, kemudian ada Yusra Mubarok dari UNS, kemudian ada Muhammad Rafi Nampira dari Poltekkes Kemenkes, kemudian ada Muhammad Zain Mutawakil dari UNS, Septian Rendra Liana dari UNS, Umar Mukimudin dari STIMIK Sinar Nusantara, Ganesha Safarelia dari UNS, Emma Khairuniyah dari Universitas Kusuma Husada, kemudian Rahma Ulianisa dari UNS, Sekar Maharani dari UNS, Susanti dari UNS, Kurota Ayuna Paula Adila dari UIN Raden Mas Said, kemudian
Arif Tony dari UNS, dari Institut Islam Wal Ulum tidak aktif, kemudian Damar Adi Pratama tidak aktif, Dea Trisna Ananda tidak aktif, Siti Fatimah Susadiyadi tidak aktif. Kemudian langsung aja ke rancangan program kerja dari Komisi B. Yang pertama itu ada pendataan. Jadi pendataan di sini itu untuk mendata, untuk mengetahui anggota resmi, anggota dan pengurus resmi dari LDK yang ada di Soraya. Kemudian juga untuk mengetahui update kondisi terkini dari LDK yang ada di Soraya, stafnya ada berapa, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk update data LDK Soraya dan data tersentral secara rapi dan terkualifikasi. Kemudian untuk menggunakan Google Form ya. Dan sasarannya LDK Soraya. Alur kerjanya nanti dari pendataan untuk Komisi B di Puskomda. Dan insya Allah juga nanti dari Puskomda sendiri, dari Komisi B, Puskomda juga akan mengadakan pendataan Google Form untuk khusus LDK Soraya yang kita pegang sendiri gitu. Terus proker yang kedua yaitu Sapa LDK atau Jumlah yang tahun lalu itu namanya visit LDK. Karena kalau visit LDK mungkin lebih ke ini ya, kita mendatangi LDK secara langsung gitu. Karena kondisi pandemi, kita rubah nama menjadi Sapa LDK agar mungkin lebih luas gitu maknanya. Nah, di sini Sapa LDK yaitu kita FSLDK silaturahmi ke teman-teman LDK yang ada di Soraya. Di sini Sapa LDK ini lebih khusus ya, maksudnya yang kita undang beberapa LDK aja gitu untuk tanya-tanya terkait LDK-nya dan juga untuk menjalin silaturahmi. Untuk waktu kita targetkan 2 kali per bulan dengan target LDK yang ada di Soraya. Ya mungkin kurang lebih ada 30 LDK. Untuk tempat online. Kemudian untuk proker selanjutnya yaitu mentoring LDK. Untuk mentoring LDK ini, jadi usaha teman-teman FSLDK untuk lebih dekat dengan pengurus LDK. Mungkin untuk mentoring ini untuk memberi mentoring kepada teman-teman PHT yang ada di LDK dan juga memberi mentoring klasikal ataupun akbar untuk teman-teman pengurus Puskomda, dan juga tugas dari Komisi B adalah monitoring teman-teman LDK yang sudah ada mentoring dan juga memberi mentoring di LDK yang belum ada mentoringnya gitu. Ya, di sini tujuan dari mentoring, si teman-teman juga sudah paham ya, sebagai bentuk penjagaan pengurus LDK, kemudian sebagai suplemen tambahan nilai moral dan wawasan Islam LDK. Kemudian untuk waktu kondisional, mungkin kalau yang klasikal akbar, kalau yang mentoring klasikal atau mentoring akbar, itu mungkin 1 atau 2 bulan sekali. Kemudian untuk yang host atau yang Liko Pekanan itu 1 pekan sekali, kondisional. Kemudian untuk proker yang keempat yaitu forum komunikasi koordinasi. Ini bahasa sederhananya itu forum buat upgrading teman-teman LDK se-Soraya. Jadi salah satu fungsi Puskomda kan sebagai wadah untuk teman-teman LDK se-Soraya. Jadi di sini forum komunikasi koordinasi ini tempat untuk teman-teman LDK untuk saling bersilaturahmi, saling bertukar cerita ataupun mungkin saling berkolaborasi dan saling belajar satu sama lain gitu. Dan dengan adanya forum komunikasi koordinasi ini, harapannya mereka itu bisa lebih semangat lagi untuk berdakwah di LDK, bahwa mereka tidak berjuang sendiri, tapi di sini kita berjuang bersama-sama di LDK, namun di kampus yang berbeda-beda dan dengan kondisi yang berbeda-beda. Untuk waktu kita kondisional, kita targetkan 2 kali dalam kepengurusan. Untuk tempat insya Allah online. Terus untuk proker selanjutnya yaitu BPM, buku panduan mentoring.
Nah, ini buku panduan mentoring juga sangat penting sekali karena kita ketika mentoring juga tidak salah-salah gitu memberi materi, dan dengan adanya buku panduan mentoring ini agar materi yang disampaikan bisa terstruktur. Untuk ini penyusunan buku panduan mentoring mungkin menunggu dari instruksi Puskomnas ya. Dan buku BPN ini kita berikan ke LDK-LDK yang sudah ada mentoringnya. Kemudian yang keenam, KMLDK atau pelatihan manajemen lembaga dakwah kampus. Ini latihan atau mungkin suplemen untuk teman-teman LDK yang ada di Soraya agar mereka itu mengalami peningkatan agar bisa berjalan gitu propernya dan biar tidak mengalami stagnan atau penurunan. Dan tujuannya yaitu memberi suplemen untuk LDK, kemudian sebagai peningkatan kemampuan LDK. Untuk waktu 1 kali kepengurusan tempat kondisional. Mungkin ini juga menunggu instruksi bagaimana nanti konsepnya ya dari Puskomnas. Kemudian yang terakhir, TCD atau Training Center Daerah. Ini pelatihan khusus gitu ya manajemen LDK. Pelatihan khusus ini terdiri dari 6-12 orang yang memiliki spesialisasi skill tertentu. Nanti kita bawa ke Puskomnas gitu. Tujuannya sebagai bentuk follow up dari TFT dan tentunya trainer dari LDK. Untuk waktu 1 kali kepengurusan, tempatnya kondisional, targetnya untuk alumni TFT. Mungkin itu dari Komisi B. Yang kami tekankan untuk proker Komisi B itu adalah pendataan, kemudian sapa LDK dan juga mentoring LDK. Terima kasih dari Mbak Mensa atas penyampaian program kerja dari Komisi B. Selanjutnya itu tanya jawab, waktunya sampai jam 10:05. Nah, kepada teman-teman yang ingin memberikan masukan ataupun saran ataupun pertanyaan mungkin yang masih kurang jelas atau yang masih dibingungkan bisa ditanyakan ke Komisi B nih. Monggo teman-teman bisa mengkritisi terkait program kerja dari Komisi B. Ya, mengingatkan ya kepada teman-teman dari terutama yang F1 mungkin kalau mau ingin open kamera mungkin dipersilakan sekali jika ingin on kamera. Mungkin dari kita mungkin ada yang belum tahu wajahnya, mungkin dari yang F1 biar lebih kenal juga, mungkin dipersilakan kalau yang F1 mau on kamera. Lalu kepada teman-teman yang ingin mengkritisi ya agenda ataupun program kerja dari Komisi B terkait kaderisasi dipersilakan untuk mungkin selagi menunggu teman-teman bertanya, mungkin saya izin bertanya Mbak Unsa dan teman-teman dari Komisi B. Apakah diperbolehkan Mbak Unsa? Boleh. Oh ya, terkait pendataan ya, kan tadi kan sudah dijelaskan terkait terupdate-nya gitu, mungkin dari pengurus dari anggota resmi dari LDK gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah ada follow up gitu terkait pendataan tersebut atau hanya pendataan saja gitu. Mungkin itu sih Mbak, apakah
apakah ada follow up-nya gitu. Bisa dipahami ya Mbak? Bisa. Ya, harapannya nanti ketika kita tahu datanya dan ya, ketika kita sudah tahu datanya dari LDK itu, ya harapannya bisa kita follow up, kita misal ada LDK yang belum ada mentoringnya gitu, ya kita usahakan untuk kita adakan mentoring. Kemudian misal ada LDK yang belum ada mentornya, nanti kita bantu carikan. Kemudian semisal dari LDK mana gitu yang mengalami butuh lagi pada futur gitu, misal butuh motivasi ataupun mungkin butuh suplemen, nanti mungkin bisa kita berikan suplemen untuk mereka gitu. Dan ya harapannya dengan adanya data itu kita bisa lebih tahu kondisi teman-teman di LDK yang ada di Soraya, terus nanti bisa kita berikan pelayanan yang terbaik. Mungkin gitu. Terima kasih Mbak Musa atas tanggapannya ya. Alhamdulillah sudah menjawab. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, semisal ada pertanyaan atau saran atau masukan untuk Komisi B terkait kaderisasi, mungkin bisa disampaikan lewat kolom chat atau mungkin bisa langsung open mic. Mungkin raise hand terlebih dahulu ya. Monggo teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi ini ada yang raise hand ya? Oh ya, Mas Kevin, monggo Mas. Baik, terima kasih guys. Mungkin ini sih pertanyaan apa ya, karena tadi programnya cukup penting juga sih, apalagi dalam masa pandemi kondisi ADK tuh menurun banget ya. Ya nggak sih Kayu, sebagai ketua SKI? Ya nggak? Kesulitan mencari ini nggak? Mencari penerus nggak? Kalau dilihat dari tahun lalu ya, yang Irfan sih Mas sebenarnya. Oh Ikhwan, oke. Parah ini. Emang sih secara tingkat apa ya, kelahiran perempuan tuh lebih baik daripada laki-laki. Iwan juga merosot secara apa ya, kualitas dan kuantitas. Oke, gini nih sih, mau tanya tentang pertama, ya walaupun udah pernah tak sampaikan ke Honsa dan Pak Tio ya, sampaikan aja tentang target apa PDK itu mana aja yang kira-kira ingin disilaturahmikan. Terus untuk di sementara itu dulu deh, yang kedua lupa. Oke, mungkin dari Mbak Musa ada tanggapan Mbak? Halo Mbak Musa. Ya, tadi ini ya, LDK yang apa tadi? Mungkin dikunjungi ya kalau terasa dari ya, untuk LDK yang mungkin kita tekankan gitu ya, itu mungkin nanti di Univet, OSB, Unsri, Stikes Husada, Poltekkes Kampus 1, kemudian Insan Husada, Sinus, Duta Bangsa, di Surakarta, Usahid, ITB, ITBAS, Poltekkes Kampus 2, kemudian Poltekkes Kampus 3, Unwida. Ya, mungkin itu, kalau nggak salah. Oke, terima kasih Mbak Musa. Mungkin dari Mas Kevin
ada feedback? Cukup sih itu sih kalau yang terkait dengan slide ya. Mungkin tuh di sini ada yang jadi ketuanya ada, jadi anggotanya juga ada. Kalau ketua siapa ya? Mana tadi? Dia ada ini deh, Mas Rian. Nggak ada ya? Beliau ketua ini, Rumah Usada. Oke, itu sih cukup kalau terkait kaderisasi. Yang lain mungkin? Baik, terima kasih Mas Kevin. Monggo kepada teman-teman yang lainnya masih ada waktu 2 menit. Mungkin bisa dimanfaatkan waktunya. Mungkin saran atau pertanyaan untuk terkait kaderisasi. Ini ada tambahan dari Mas Tio ya, terkait pertanyaan saya tadi untuk follow up dari pendataan. Nah, mungkin saya bacakan untuk pendataan akan di follow up ke forum Sapa LJK dan SKK. Segala permasalahan insya Allah kita carikan solusi bersama. Selain memberikan solusi, juga kita berupaya untuk meningkatkan kualitas dan level proses. Terima kasih Mas Tio atas ya. Semoga kepada teman-teman yang lain masih ada waktu 2 menit ini bisa kita manfaatkan untuk saran atau pertanyaan untuk komisi. Izin tanya lagi yuk, tadi yang terlupaan. Oh iya, singkat malam ya Mas. Monggo Mas. Oh iya, nambah waktu lah. Oke, siap. Tingkat tentang buku pedoman mentoring. Kalau kan dituliskan waktu kondisional dan apa membuat tim ya, buat tim UM. So ini ya, dan setahu teman-teman dari mas-mas sebelumnya yang periode sebelumnya, apakah sudah ada progres tentang BPM ini atau belum sama sekali? Itu aja. Singkat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kevin. Mungkin sebelum Mbak Honsa memberikan tanggapan ya, mungkin waktu untuk tanya jawab sudah habis. Mungkin ada yang mengusulkan untuk penambahan waktu tanya jawab dari komisi B. Ada yang mengusulkan 1 kali 5 menit atau 2 kali 5 menit. Oke, sepertinya tidak ada yang muncul ya. Oke, ini ada yang muncul Mas Kevin 1 kali 2 menit. Ya, mungkin untuk meningkat waktu 1 kali 2 menit dimulai dari sekarang. Monggo kepada Mbak Komsat dipersilakan untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan Mas Kevin tadi terkait BPM ya Mas. Ya, untuk BPM yang kemarin itu belum terlaksana ya, karena dari Komisi B masih menunggu buku panduan itu dari Puskomnas, sehingga selama Puskomnas belum mengeluarkan buku tersebut maka Puskomdal tidak bisa berbuat apapun. Itu kalau dari laporan Komisi B yang tahun lalu. Oke, terima kasih Mbak Fonsa. Mungkin dari Mas Kevin ada tanggapan lagi, feedback? Oke, siap Mas Kevin, terima kasih. Ini masih ada waktu 1 menit. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Pertambahan waktunya masih ada 1 menit. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya untuk Komisi B terkait kaderisasi. Mungkin dari Mbak Honsa ada yang mau disampaikan Mbak untuk penutup. Ya, cukup insya Allah. Ya mungkin itu dari Komisi B. Mohon kerjasamanya juga untuk teman-teman semua.
Semoga kita bisa bareng-bareng mengerjakan amanah ini dengan baik sampai akhir gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Komisi B ya, teknik kaderisasi. Selanjutnya dari Komisi B ya, untuk penyampaian materinya. Sebelumnya cek kehadiran terlebih dahulu Mas Faiz, apakah masih bersama kami? Cek. Oke Mas, terkait penyampaian materi ya, mungkin saya persilakan Mas Faiz 15 menit dimulai dari sekarang Mas. Monggo kepada Mas Faiz. Bisa minta tolong share screen Komisi D ya nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wakafa salatan wassalamun ala ibadil ladzi astafa ala sayyidina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mustafa wa ala alihi washabbihi ali siddiqi wal wafa tabi'ina wa man ridal mustafa. Baik, langsung saja kami dari Komisi D akan menyampaikan program-program kami seperti itu. Sebelumnya diawali dengan menyampaikan data personal. Sini ada saya Faiz Alauddin Mahfud sebagai Kepala Komisi D. Oh ya, sebelumnya ini kami sebutkan anggota yang aktif terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada Desi sebagai Sekom. Kemudian ini anggotanya ada Mas Aziz, terus ada Helmi, ada Yusuf, ada Ade, ada Elvina, ada Faiza, ada Hukma. Tuh, itu untuk yang aktif. Dan yang sudah tidak aktif atau yang sudah tidak lagi melanjutkan di kepengurusan kali ini ada Abdul Kholik ya, terus ada Rahmat, Dian, Evarum, Usnul sama Salusi. Oke, lanjut ke program kerja dari Komisi D. Yang pertama ini ada forum media ya. Deskripsi kegiatan ini ada melakukan pembinaan kepada anggota Komisi D FSLDK Soloraya dan bidang media LDK Soloraya. Seperti yang ada di deskripsi, jadi forum media ini tempat di mana ya teman-teman dari media dari seluruh LDK Soloraya itu kumpul bareng, terus kemudian saling sharing terkait perkembangannya gitu kan, bisa perkembangan terkait kondisi media, kemudian SDM di kemediaan dan lain-lain. Jadi forum media ini adalah tempat untuk bertukar cerita gitu. Nah, di sini tujuannya ini meningkatkan aktifan dan keterampilan anggota Komisi D FSLDK Soloraya dan bidang media LDK Soloraya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan koordinasi Puskomnas dengan LDK Soloraya melalui Puskomda. Jadi selain kita mengadakan forum buat sharing bareng gitu kan, jadi ini juga sebagai forum jika ada satu arahan dari Puskomnas, maka kita akan bahas bareng di forum ini seperti itu. Sasarannya
pastinya adalah anggota Komisi D FSLDK Soloraya serta Ketua dan Sekretaris Bidang Media LDK Soloraya.